الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. ثالثا الاحتياج إليه لعطش حيوان محترم إلى آخر العبارة. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Kembali subuh hari ini kita lanjutkan kajian fikih masih tentang bab tayammum. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwa sebab tayamum itu sebab yang membolehkan seseorang untuk bertayamum, bukan hanya sekedar boleh, bahkan kadang-kadang seseorang itu wajib untuk bertayamum. Di antaranya adalah terhalang untuk menggunakan air. Boleh jadi karena air itu tidak ada secara kasat mata, ya memang tidak ada air, atau boleh jadi orang tersebut terhalang untuk menggunakan air. Nah, halangan untuk menggunakan air ini banyak macamnya. Nah, yang pertama adalah tentu karena orang tersebut sakit. Kemudian yang kedua, ada air tapi antara dia dan sumber air itu ada penghalang. Katakanlah seperti dalam kitab ini dicontohkan kasabuin, ada binatang yang buas atau binatang yang berbisa, atau ada air yang dijual dengan harga yang sangat tinggi melebihi harga standar. Ini semua termasuk halangan untuk menggunakan air, sehingga seseorang ini diperkenankan untuk bertayamum. Nah, salah satu penghalang dari menggunakan air itu adalah ketika air itu yuhtaju ilaihi li'atashi haywanin muhtaram, ya dibutuhkan untuk minum ya makhluk hidup muhtaram, jadi makhluk hidup yang dimuliakan. Nah, ini yang dibicarakan oleh pengarang kitab sekarang. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup yang dimuliakan? Maknanya adalah huwallazi yahrumu qatluhu. Jadi makhluk hidup yang secara umum haram dibunuh, ya, haram dibunuh. Wal haywanu ghairul muhtaram. Adapun hewan, adapun makhluk hidup yang tidak dimuliakan, ya, yang tidak dimuliakan. Ya, ini artinya kalau yang membutuhkan air ini kategorinya masuk pada yang tidak dimuliakan, maka tidak diperkenankan untuk bertayamum gitu. Nah, apa saja yang dikategorikan makhluk hidup yang tidak dimuliakan? Yaitu allazi yajuzu qatluhu, yakni makhluk hidup yang boleh dibunuh. Ya, boleh dibunuh. Maksudnya boleh dibunuh ini karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wa huwa sittatun.
Ini jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah tarikus shalah. Ya, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini termasuk ghairul muhtaram. Ya, idza tarakaha juhudan aw kaslan. Ya, baik dia meninggalkan sholat karena pengingkaran, ya, tidak mengakui kewajibannya sholat, atau merasa dirinya sudah tidak perlu lagi sholat. Kadang-kadang ada orang yang memiliki pemahaman kalau sudah sampai pada level tertentu, apa namanya ini, semacam walikah menurut dirinya sendiri itu. Dia merasa bahwa dia sudah tidak diwajibkan lagi sholat. Bahkan yang lebih parah lagi, kadang-kadang syariat Allah itu dia merasa sudah tidak berlaku pada dirinya, baik yang berupa perintah maupun yang berupa larangan. Nah, ini namanya sampai dia tidak meninggalkan sholat karena sudah merasa tidak wajib lagi sholat, atau sholat itu tidak wajib. Ini namanya tarikus sholah juhudan. Nah, ini hukumnya kafir. Ya, maka kemudian sudah termasuk ghairul muhtaram. Au kaslan, atau dia meninggalkan sholat ini karena malas. Karena malas, sudah diminta bertaubat, tidak mau juga. Nah, ini nanti kategorinya termasuk ghairul muhtaram. Artinya suatu ketika, ketika umpama kita jalan sama-sama, kita bawa air, kita bawa air. Ya, air ini hanya cukup untuk diminum saja. Tiba waktu sholat, teman kita yang tidak sholat ini kehausan, maka kita dibolehkan secara hukum formal, tidak berdosa kita kalau seumpama kita pakai itu air berwudu lalu kemudian membiarkan dia ini kehausan. Ya, kenapa? Karena ini tadi, nah, ini termasuk makhluk hidup yang tidak dimuliakan. Asbab apa? Asbab meninggalkan sholat. Ini secara fikih, ya, secara fikih, bukan secara apa namanya, secara moral, secara etik, bukan. Ya. Yang kedua adalah az-zani al-muhson, ya, pelaku zina muhson. Jadi pelaku zina muhson ini alladzi wati'a fi nikahin sahih, orang yang sudah pernah menikah atau dalam status pernikahan yang halal, ya, thumma zana, lalu kemudian dia berzina. Ya, sudah dikasih yang baik-baik, dikasih yang halal, masih kemudian suka yang haram, ya, masih pingin sama yang tidak baik. Nah, ini juga di dalam agama ini kehormatannya sebagai makhluk ini hilang. Kemudian yang ketiga al-kafirul harbi, ay alladzi la zimmata wala ahda wala amana lahu ma'al muslimin. yakni orang kafir atau non muslim yang memusuhi kaum muslimin, ya, memusuhi kaum muslimin. Ya. Yang keempat al-murtaddu, orang murtad, wa huwa alladzi qata'al Islam, yakni orang yang keluar dari Islam. Keluarnya ini biniyatin, ya, dengan niat, ya, au qaulin atau dengan ucapan, au fi'lin atau dengan perbuatan. Yang kelima al-kalbul akur, wa huwa alladzi fihi iza. Jadi anjing yang apa ini, al-akur ini galak, anjing galak yang membahayakan. Nah, ini juga termasuk
al-haywan ghairul muhtaram. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-khinzir, babi ya, babi li'annahu aswa'u halam minal kalbi. Nah, kenapa? Karena dikiaskan kepada anjing dan keadaan babi ini lebih buruk lagi dibandingkan dengan anjing. Nah, ini kategori yang ghairul muhtaram. Jadi ketika kita ini dihadapkan kepada pilihan berwudu dengan air yang terbatas ini atau kita berikan minum kepada makhluk hidup yang tidak dimuliakan ini, maka secara fikih, ya, secara hukum formal tidak ada yang menyalahkan kita. Kita tidak akan dituntut ketika kemudian kita memilih, ya, kita memilih untuk menggunakan air itu berwudu dan membiarkan makhluk-makhluk ini kehausan. Nah, kemudian mas'alatun, ini ada sebuah pertanyaan. Idza kana fihi maradun, ketika seseorang ini mengalami sakit, walakin syakka, namun dia ragu-ragu, hal yadurruhul ma'u amla, apakah air itu berbahaya bagi dia atau tidak? Ya, maksudnya ketika sakit, ini kalau saya berwudu, ini saya bahayakah atau tidak ini? Fahal yajuzu lahu tayammum. Nah, dalam kondisi ragu-ragu seperti itu, bolehkah dia bertayamum? Nah, jawabannya adalah inda Ibnu Hajarin. Nah, kalau menurut Imam Ibnu Hajar, yajuzu lahu tayammum. Ya, dia boleh bertayamum menurut dugaannya yang kuat saja. Kalau dia merasa bahwa kayaknya ini berbahaya kalau saya berwudu, maka dia boleh untuk bertayamum. Nah, namun menurut Imam Romali, ya, wa indar Romali, menurut Imam Ar-Romali, ini sama-sama mujtahid mazhab dalam fikih Syafi'i ya. Jadi Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romali. La yajuzu lahu tayammum, dia tidak boleh langsung bertayamum begitu saja. Fala budda indahu min ikhbari thayyibin thiqatin. Nah, namun harus ada keterangan, ya, ada keterangan dari tabibin thiqatin, jadi dokter yang bisa dipercaya. Maksudnya kalau dokter bilang, Bapak kalau mau sholat jangan berwudu dulu, bertayamum aja dulu. Nah, kalau dokter bilang begitu baru boleh. Ini menurut Imam Ar-Romali, ini agak ketat beliau. Nah, baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sedikit pada syurut tayammum. Syarat-syarat bertayamum. Yang pertama ayyakuna biturabin. Ya, ini kita sudah mafhum bahwa tayamum itu menggunakan tanah. Tapi tanah yang seperti apa? Nah, ini tanah ini ada kategorinya juga. Wa syurutut turabi, adapun kategori tanah yang dibolehkan, ya, digunakan sebagai sarana bertayamum. Yang pertama ayyakuna tahiran, ay la najisan. Nah, tanah itu suci, tidak bernajis. Yang kedua ayyakuna tahuran la musta'malan, tanah itu mensucikan, bukan tanah yang mustakmal. Mustakmal itu tanah yang sudah digunakan untuk bertayamum atau sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, bekas tayamum atau bekas untuk menghilangkan najis itu namanya mustakmal. Kalau sudah mustakmal, nah berarti sudah tidak tohur, sudah tidak mensucikan lagi, tidak memenuhi syarat untuk digunakan bertayamum. Yang ketiga ayyakuna khalisan, ya, tanah itu murni. Nah, maknanya la mukhtalitan bi ghairihi walau qalilan, tidak bercampur dengan unsur yang lain meskipun campurannya sedikit. Nah, contohnya tanah campur pasir. Nah, ini berarti tanahnya sudah tidak
100% tanah lagi. Nah, karena sudah bercampur dengan unsur yang lain. Nah, seperti itu tidak sah untuk digunakan bertayamum. Yang keempat, ayyakuna lahu gubarun. Ya, tanah itu ada debunya, ada debu. Jadi sekira kita kasih goyang-goyang begini, ini ada naik debunya. Nah, jadi tanah yang tidak berdebu, apa mungkin karena terlalu keras, ya itu tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Jadi kenapa? Karena nanti debu itu yang mau kita lengketkan. Ya, debu itu yang mau kita lengketkan pada anggota tayamum. Kemudian syarat berikutnya, nah jadi yang pertama tadi menggunakan debu. Kemudian berikutnya adalah ayyam saha wajhahu wa yadaihi bidorbataini. Jadi mengusap wajah dan kedua tangan, ya masing-masing satu kali usapan. Nah, jadi tayamum itu hanya 2 kali usapan. Usapan pertama ke wajah, kemudian usapan kedua ini ke kedua belah tangan sampai lengan. Kemudian yang keempat, ayyuzilan najasa awalan. Jadi sebelum bertayamum hendaklah menghilangkan najis di badan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Li'anna tayammuma taharatun dhaifah. Karena tayamum ini adalah cara bersuci yang lemah. Ya, tidak seperti wudu atau mandi ya. Jadi fa idza kanat alaihi najasah. Jika di badannya mutayammim, di badannya orang yang bertayamum ini ada najis, walam yatamakkan min izalatiha, dan dia tidak mampu untuk menghilangkannya ketika itu, fayasihu tayammumuhu, ya, fayasihu bagaimana tayamumnya sah atau tidak? Nah, di sini ada perbedaan pendapat lagi di antara para fuqaha. Jadi inilah nikmatnya kalau ada perbedaan pendapat, kita bisa memilih. Jadi fayasihu tayammumuhu, maka tayamumnya sah-sah saja ma'a wujudin najasati, meskipun ada najis, inda Ibnu Hajarin, nah, menurut Imam Ibnu Hajar. Wa indar Romali, namun menurut Imam Ar-Romali la yasihu tayammumuhu, tayamumnya ketika itu tidak sah. Ketika dia bertayamum sedangkan di badannya itu najis, ada najisnya, ya, maka tayamumnya tidak sah menurut Imam Ar-Romali. Namun dia tetap sholat, dia tetap wajib sholat. Wa yusalli li hurmatil waqti, nah, dia tetap wajib sholat untuk menghormati waktu. Wa yajibul qada'u indahuma, dan nanti dia tetap wajib mengqadha. Namun ya, wa yajibul qada'u indahuma, namun menurut keduanya, baik Ibnu Hajar maupun Imam Ar-Romali, tetap mewajibkan keduanya qadha. Ini sama hukumnya ketika kita sholat dengan pakaian yang najis. Masuklah waktu sholat, sementara pakaian kita ini hanya yang melekat di badan, ya ada najisnya, ya, pas yang untuk menutupi aurat sholat itu. Tidak boleh kemudian kita mengatakan nanti bisa saya sholat, tidak boleh. Nah, kita tetap sholat meskipun di pakaian kita ini ada najis. Nah, tapi nanti sholat kita ini hukumnya adalah sholat untuk menghormati waktu saja. Ya, nanti ketika kita mendapatkan pakaian ganti yang suci, maka sholat yang tadi sudah kita lakukan dengan pakaian najis, ini wajib kita qadha kembali, kita ganti. Kemudian yang terakhir, ayyakunat tayammum ba'da dukhulil waqti. Nah, bertayamum ini dilakukan setelah masuk waktu sholat. Nanti masuk waktu sholat baru kita bertayamum. Jadi semisal masih tarhim, ini belum boleh, tidak sah.
Ya, beda dengan wudu. Wudu bisa kapan saja. Ya, tapi khusus tayamum karena hanya listibahatis sholat, hanya supaya kita ini diperkenankan untuk sholat, maka syaratnya adalah tayamum sah dilakukan ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu sholat. Kenapa demikian? Lianna tayammum, karena tayamum itu taharatun darurah, ya, bersuci yang hukumnya darurat. Wala darurata, dan tidak ada istilah darurat qabla dukhulil waqti, sebelum masuknya waktu. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, nah inilah dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Kalau besok subuh kita lanjutkan lagi, kita masuk pada praktek bertayamum itu sendiri. Nah, demikianlah pengajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang membaca dan bagi yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.